aturan hukuman di sekolah sepertinya bakal berubah total loh. Khususnya di Jawa Barat, sekarang ada kebijakan baru yang mengganti sanksi fisik dengan pendekatan yang jauh lebih mendidik. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bedah tuntas surat edaran pemerintah yang jadi dasar perubahan besar ini. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan yang sering banget jadi perdebatan buat guru dan orang tua. Sebenarnya, hukuman itu cara terbaik atau ada jalan lain yang lebih efektif? Aturan baru di Jawa Barat ini mencoba menjawabnya, dan pendekatannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, jadi landasan obrolan kita hari ini itu benar-benar dokumen resmi ya, Surat Edaran Gubernur Jawa Barat. Isinya itu menetapkan kerangka kerja yang benar-benar baru buat menangani pelanggaran siswa. Jadi ini bukan opini, tapi kebijakan yang berlaku. Sip, dalam beberapa menit ke depan, ini yang bakal kita kupas bareng-bareng. Ada 5 poin utama, mulai dari filosofi barunya, prinsip-prinsipnya apa aja, langkah konkretnya gimana, siapa aja yang bertanggung jawab, sampai ke visi besar di balik semua ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Surat edaran ini tuh bukan cuma pembaruan aturan biasa ya, ini benar-benar sebuah pergeseran cara pandang. Tujuannya adalah menciptakan pendekatan disiplin yang lebih modern dan pastinya lebih relevan buat sekolah-sekolah zaman sekarang. Nah, ini dia inti filosofinya. Aturan baru ini dirancang untuk membangun karakter dan membimbing perilaku, bukan sekedar menghukum kesalahan. Jadi, setiap pelanggaran itu sekarang dilihat sebagai sebuah momen untuk belajar. Terus apa sih yang jadi fondasinya? Kebijakan ini tuh dibangun di atas 6 prinsip inti yang membantu setiap tindakan yang diambil sekolah. Inilah jantung dari seluruh aturan baru ini. Mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dengan prinsip edukasi. Maksudnya gimana? Jadi, setiap konsekuensi yang diberikan itu harus punya nilai pembelajaran. Tujuannya supaya siswa benar-benar paham kenapa tindakannya salah dan gimana cara memperbaikinya. Berikutnya adalah humanis. Nah, ini penting banget. Nggak peduli apa kesalahannya, setiap siswa harus diperlakukan dengan hormat. Jadi, nggak ada lagi tuh perlakuan yang merendahkan martabat anak. Prinsip ketiga adalah berkeadilan. Simpelnya, aturan harus berlaku sama untuk semua, tanpa pandang bulu, tanpa melihat latar belakang apapun. Semua siswa itu posisinya setara di hadapan aturan. Nah, yang ini menarik banget, prinsip restoratif. Jadi, fokusnya bukan cuma menghukum si pelanggar, tapi juga memperbaiki hubungan yang mungkin rusak akibat pelanggaran itu. Tujuannya ya untuk memulihkan keharmonisan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, partisipatif. Artinya, penegakan disiplin itu bukan lagi urusan sekolah doang. Orang tua, wali murid, sama guru BK harus terlibat aktif. Ini benar-benar kerjasama tim. Dan yang terakhir, proporsional. Gampang ya, sanksi yang diberikan itu harus seimbang dengan pelanggarannya. Nggak ada lagi tuh hukuman yang berlebihan buat kesalahan kecil. Semuanya harus terukur. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana cara menerapkan prinsip-prinsip keren tadi di lapangan? Nah, surat edaran ini ngasih sebuah sistem berjenjang yang jelas banget. Bisa kita bayangin kayak tangga tindakan disipliner yang harus diikuti secara bertahap oleh sekolah. Nah, ini dia tangga tindakannya. Semuanya dimulai dari yang paling ringan dulu ya, teguran lisan. Kalau belum mempan, naik ke teguran tertulis sambil panggil orang tua. Masih belum cukup juga, tindakannya beralih ke pembinaan, misalnya lewat tugas edukatif atau kegiatan sosial. Untuk kasus yang lebih serius, ada konseling intensif. Dan perhatikan deh, skorsing itu jadi pilihan lanjutan, dan itu pun maksimal cuma 3 hari. Nah, puncak dari tangga ini adalah tindakan khusus ini untuk pelanggaran yang berat banget, dan keputusannya harus lewat rapat dewan guru. Tentu aja, sistem sebagus apapun nggak bakal jalan kalau nggak ada yang ngerjain kan? Jadi, siapa aja nih yang bertanggung jawab? Dan tugasnya apa aja? Yuk, kita lihat pembagian perannya, karena ini bukan cuma tugas guru, tapi kolaborasi seluruh ekosistem pendidikan. Bisa kita lihat di sini, pembagian perannya itu jelas banget. Dinas Pendidikan tugasnya mengawasi dan memonitor. Kepala sekolah memastikan aturan berjalan tanpa kekerasan, guru tentu saja menjadi teladan. Dan yang gak kalah penting, orang tua diharapkan aktif mendukung pembentukan karakter dari rumah. Semua pihak punya peran kunci di sini. Akhirnya kita sampai di tujuan besar di balik semua ini. Karena pada dasarnya ini semua bukan cuma soal tata tertib loh, ini tentang visi jangka panjang untuk generasi muda di Jawa Barat. Nah, ini istilah resminya yang diambil langsung dari surat edaran Generasi Gapura Pancawaluya. Kedengarannya unik ya, tapi istilah ini merangkum cita-cita ideal dari seorang siswa Jawa Barat. Terus, apa sih artinya?
Jadi, Gapura Pancawaluya itu diwujudkan dalam 5 kualitas ini, yang asalnya dari bahasa Sunda. Ada kejer, sehat fisik dan mental. Bager, baik hati dan berakhlak baik. Benar, jujur, pintar, ya cerdas, dan singar, kreatif. Pada akhirnya tujuannya ya ini, membentuk manusia yang utuh. Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Pendekatan baru ini jauh melampaui daftar larangan dan hukuman biasa. Ini adalah sebuah cetak biru untuk membentuk karakter, sebuah investasi untuk masa depan generasi penerus yang nggak cuma cerdas, tapi juga sehat, baik hati, jujur, dan kreatif. Di atas kertas, kebijakan ini kedengarannya ideal banget ya. Tapi, pertanyaan besarnya tetap ada. Mampukah sebuah dokumen benar-benar mengubah budaya yang mungkin sudah lama tertanam di sekolah-sekolah kita? Nah, itulah tantangan yang sungguhnya. Kalau menurut Anda gimana?